yaitu Bapak Ayu. Jadi kami dari ekspresi yang ada di 31 dan sebagai ketua yaitu Bapak si Hukum yang juga. Jadi pada saat ini ada firman Tuhan yang mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Begini perkataannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita menyimak perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa jemaat di Filipi itu mempunyai banyak masalah dan tantangan. Jadi pada saat ini kepada adik kami Bapak Ayu, sekarang Bapak Ayu yang mengalami sebuah permasalahan atas perginya ibu yang kita cintai ini. Jadi kalau ibu ini dia sudah menyelesaikan segala pekerjaannya dan pekerjaannya itu dibebankan kepada Bapak Ayu. Jadi Bapak Ayu peganglah firman Tuhan itu, bersandarlah kepada firman Tuhan itu. Segala perkara dapat kutanggung. Berarti Tuhan sudah tahu perkara yang akan terjadi kepada dirimu, makanya ditanggungkan kepadamu. Dan Tuhan juga tahu bahwa kamu mampu untuk memikul derita yang kamu alami saat ini. Tapi dasarnya yang pertama, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, berdoalah. Ketika kamu berdoa, kamu akan mengalami dan mengalami kemenangan-kemenangan. Jadi kalau ibu ini sebelum dia pergi operasi, saya membuka sedikit cerita. Sebelum ibu ini dia berangkat operasi, disuruhnyalah Bapak Ayu menelpon saya. Dan apa saya katakan, ada apa Tuhan? Tolong datang ke rumah. Jadi yang Sabtu itu saya datang dan saya tiba di tempat ini. Ada apa ya? Lalu dia berkata kepada saya, "Abang, tolong bawa aku dalam ruangan." Jadi itu perkataan dia, ini pesan dia kepada saya. Lalu saya katakan, percayalah, ya, kamu pasti selamat. Dan saya doakan, saya berkatakan dengan doa. Memang operasinya berjalan dengan baik, tetapi Tuhan punya rencana di balik itu semua. Tiba-tiba tepat dia jam 6 datang telepon dan diajaknya saya juga untuk ke rumah sakit. Dan setiba di rumah sakit tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami hanya berdoa menyerahkan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Dan itulah saya katakan kepada Bapak Ayu, buat kepada hatimu. Dan kepada video juga, buatkan video kepada si Ayu di waktu kami mau pergi ke Bagan dia udah menjerit di dalam mobil. "Mak, jangan tinggalkan aku. Aku mau terima pesan dari Mama." Tapi apa daya, kehendak Tuhan yang mendahului segala rencana manusia. Lalu saya katakan, "Ayu, berdoalah, serahkanlah." Akhirnya semuanya sudah dicikapi oleh Tuhan. Tapi semua itu terjadi atas pengetahuan Tuhan. Tapi mengapa itu terjadi? Karena Tuhan sudah melihat keluarga ini mampu untuk memikul salib penderitaan itu. Jadi saya percaya kepada Bapak Ayu, kamu akan mengalami kemenangan-kemenangan di balik duka ini. Jadi kepada anak-anak kami, terutama kepada si Ayu, video, dan si Ate, seperti yang sudah saya katakan, bersatulah. Bersatu, jalin silaturahmi dengan keluarga, dengan adik-adikmu. Kamu Ayu harus bisa menjadi pemimpin rumah tangga, menggantikan posisi ibu kita yang kita cintai ini untuk sementara. Ya, nanti kalau kamu sudah nikah, ya kamu akan membenahi keluargamu. Jadi arahkanlah adik-adikmu, pakailah kasih untuk menegur adik-adikmu, dan juga si video dan si Andre, pakai juga lah kasih untuk menjawab, yaitu perkataan adik-kakakmu supaya terjadi damai di dalam rumah tangga ini. Jadi karena seharinya saya juga ada di sini, saya melihat memang kesatuan kalian itu bagus dan saya kasih jempol, ya. Tapi tingkatkanlah, itu pesan Bapak Tuhan, tingkatkanlah, ya, tingkatkanlah. Jadi
kepada Bapak Ayu itu yang bisa kami sampaikan. Itulah kata penghiburan yang bisa kami sampaikan kepada keluarga Bapak Ayu. Hari Tonang, kiranya Tuhan lah yang memberkati, dan kami di sini akan menyampaikan juga karangan bunga dari SPC dan Bapak Ayu juga, karena saya belajar dari Bapak Ayu dan saya sudah lakukan, dan ini juga saya lakukan kepada Bapak Ayu ya. Dan juga ada teman-teman kita dari anggota bahkan simpatisan yang ada di sekitar kita ini juga ikut berturut berduka cita atas kepergian ibu yang tercinta ini. Demikianlah kata penghiburan dari kami SPC yang ada di Liga 1 ini. Kami berikan kesempatan dan waktu kepada saudara kami anggota PBB. Mulai tema itu mulai tema di hati betul nama lewat hati di hari setelah sesuai dengan isi dunia bersatu adalah susah, maka kita kami pada saat ini menunjukkan bahwa kami satu rasa, satu jiwa dan keluarga diri keluarga tidak banyak kami dari Kediri berbicara di sini karena sudah banyak dari nasihat dan sudah firman Tuhan juga sudah diberikan kepada keluarga. Cuma yang mau kami katakan di sini bahwa hidup itu adalah kesempatan. Ketika kita ini masih hidup, dia sudah memberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangganya. Dia sudah memberi kesempatan untuk membesarkan anaknya. Dia sudah diberi kesempatan untuk mendidik anaknya, untuk menasihati anaknya. Sekarang dia sudah meninggal. Tentu yang ditinggalkan menangis, pastilah itu menangis. Kami dari Pemuda Bersatu tidak menangis, yang walaupun air mata itu tidak nampak di mata kami, tapi dalam perasaan kami Pemuda Bersatu itu berbeda. Sekarang yang ditinggalkan khususnya buat anak-anak itu ini yang sedang ditinggalkan sekarang hari ini, kami hanya menasihati bahwa ke depan generasi muda akan ketinggalan ketika tidak bisa mengoreksi dirinya. Artinya bagi yang masih sekolah itu tidak bagus. Bagi yang sudah tidak sekolah jangan ikuti hal-hal yang buruk yang pada saat ini berkembang baik di negara-negara yang sudah maju, apalagi kalau di desa kita di suku ini misalnya. Jangan ikuti, karena tidak ada yang bisa menolong kita. Orang lain tulang, amang orang tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita di dunia ini adalah diri sendiri kita. Tetapi di atas semua itu Tuhanlah yang menolong kita. Oleh sebab itu, maka di sini kehadiran kami kebetulan ada rekan kami dari Tangerang. Itulah kenanya Pemuda Bersatu. Sebenarnya rekan kami ini tidak secara khusus untuk datang ke sini. Tapi ketika ada kejadian seperti kayak kemarin, saya salut kepada Pemuda Bersatu. Mudah-mudahan Pemuda Bersatu berkembang. Jadi di soal Aranggo Batu Kami sumber Karang Bunang. Jadi sosial yang itu buat keluarga kenapa bola balik kemudian untuk menanggulannya. Ada bulan di bagasari bolong dan sekali padanya kepada asamir turibu karatu dan diakui bahasa para seroha langsung boleh. Jadi selama ini dalam kita pasal tadi bisa satu dan sembilan. Solima berarti saya datang dari mana aja. Jadi semua siap kami menunda
kepada bersatu noong di kecewa dan banting pada sekitarnya langsung ini saya lakukan naro sekitar pertama jadi mau dari kurang dengan tuan fisiko bilang syarikat di tahun 6 warga 2000 saya pertama mengenai akabat pasien kerja lalu menjunjung kebenaran dan keadilan di lokasi tahun kami beritahu di tengah sama Tuhan kami lalu menangis kamu asal di Tuhan panjangnya kehukuman belum bisa semua ini masih turun lagi kemudian jadi bicara aja deh. Saya sudah mengunjungi ada presiden. Kamu sih, kamu sudah